Saya dan Ki itu sendal anggota masih hafal. Jadi sendal kalau saya cek malam-malam sendal ini hilang, si anggota hilang pasti. Coba cek. Oh. Sampai segitunya saya. Anggota yang depresi karena tugas yang lama dan Tribuners. Ketemu lagi di Tribun Podcast. kita ngobrol-ngobrol asik lagi. Ini ngobrol asik dalam rangka memperingati HUT lah. HUT Brimob. HUT Brimob. Sebenarnya bukan hari ini tapi masih besok. Besok. Sekarang karena besok kita ada forum diskusi, jadi kita panggil saya sekarang. Kita ngobrol bareng sama. Ya kalau Brimob kalau nggak komandannya nggak Asik afdol ya, lah. nggak afdol ya. Kita kedatangan ini nih, Ya. Mas. Iya. Kombes Pol M. Rendra Salipu SIK MSI. Iya. Wah, itu lengkapnya tuh. Selamat malam Bang. selamat malam. Malam. Kita panggilnya Bang Rendra. Bang aja. Oh, Bang aja ya. Kita panggil Bang. Lebih asik. Lebih asik ya. Iya. Beliau ini dan Sat ya, Komandan Satuan Brimob Polda Kepri. Wih, ini langsung. Nih, kita datang ke ini. Ya, ini HUT yang ke 75. 75. Ya. Ya, betul. Kalau Bang Rendra sendiri sudah berapa lama di Batam? Saya jadi Dansat di Batam ini kalau bulan November ini bulan ke-11. Jadi sudah 11 bulan saya. 11 bulan. Oh, baru masih Baru 11 bulan. tapi ya hampir setahun lah, hampir setahun Hampir ya. setahun. Desember setahun. Akhir Desember Akhir setahun. Iya. Wih, kalau dibilang betah Mak. Alhamdulillah betah. Emang asalnya dari mana sih, Bang? Saya asal lahir dan besar di Ambon. Lari Ambon. Iya di Ambon. Ambon itu perairan, kepulauan ya, sama dengan Batam. Jadi makanannya semuanya pas lah alhamdulillah. Oh. Iya. Jadi karakternya sama berarti ya? Hampir Iya, hampir sama dengan iya. mana? Mungkin orangnya beda. Orangnya beda. Ya iya. Sebelumnya ditempatin di mana, Bang? Sebelum Saya ke Kepri nih. sebelum di Kepri saya berdinas di Kelapa II di Korban. Oh di Kelapa II. Iya. Apa namanya? Statusnya di sana, maksudnya saya menjabat di situ, tapi saya bertugas di Papua. Jadi saya karena saya selama di Brimob tugasnya operasi melulu, jadi daerah konflik lah. Saya di Papua 2 tahun 2018 dan 2019. Iya. Terus kembali didatangkan ke sini. Setelah di Papua itu bulan Desember saya diperintahkan tuh jadi komandan satuan di sini. Sempat di Poso juga ya, Bang ya? Ya tahun 2003. 2003. Iya. 2003. Waktu Yusuf Cacat mencekam dulu tuh ya berarti ya. Nah, Aku baca-baca beritanya aja. Bener ya, berarti di daerah-daerah konflik ya? Ya. Iya. Tapi kalau di Kepri, bagaimana menurut Abang nih pandangannya lah dengan Kepri ya? di Kepri ini saya merasa wah memang tempat tenang sekali. Saya dinas beberapa tempat dinas saya memang tempat yang agak tenang. Pernah juga saya berdinas di Sumatera Selatan. Di Sumatera Tapi Selatan ya. iya, di situ juga ada beberapa konflik-konflik yang besar. Unjuk rasa. Iya. Kemudian sampai apa namanya? Pernah juga saya tuh sampai kalau terjadi kasus-kasus pertanahan itu saya banyak kejadian-kejadian yang lebih berbahaya lah. Tapi di Kepri ini belum saya temukan itu, dan semua masyarakat lebih enak, lebih santun ya. Iya. Kita tenang di Di sini Kepri ya. masih bisa aja bicara karena alhamdulillah saya sejak saya lulus Letnan 2, kemudian dulu Letnan 2 namanya. Saya bertugas pertama di Timur, kembali kemudian saya ke Aceh, ke Papua. Berbeda, dia sangat berbeda. Di sini sangat nyaman sekali. Itu kalau tugas di konflik itu menakutkan nggak sih, Bang? Karena apa namanya sebenarnya tidak menakutkan. Menakutkan hadir takut sama tidak takut dari diri kita sendiri. Kalau kita buat nyaman ya nyaman-nyaman saja. Kalau saya mungkin nggak takut buka mata maksudnya. Tapi apa yang disukain dari Kepri ini, ada yang disukain nggak, Bang? Maksudnya makanannya kan, atau memang makanan di Ambon lebih enak lah? Tidak, saya bilang saya pernah bertugas di Ambon tahun 2001. 2001. Sebagai komandan kompi penugasan dari Jakarta. Iya. Di sana sedang rusuh. Iya.
kondisinya orang tua saya pun mengungsi. Jadi saya pun tidak nyaman di sana. Kalau makanan pun enak ya, ketika saya pulang kampung pasti enak, tetapi tak nyaman seperti itu. Di sini wah tenang sekali. Di sini tenang. Iya benar. Karena masyarakatnya di sini itu tadi meskipun Khusus Batam kan ada masyarakat Melayu, meskipun ada beberapa dari daerah lain, tapi masih kulturnya masih membaur di Melayu. Iya. Artinya masih bisa kita Masih ngobrol. combine ya, masih nyatu. Sepanjang masih ada kedai kopi, selesai masalahnya. Itu tadi mau seenak apapun makanannya, kalau daerahnya konflik jadi nggak enak. Nggak ya? enak. Kalau di sini masalah apa ya udah kita ngopi kan. bisa bicara aja. Bisa bicara, kita masih bicara. Benar. Tapi kalau kita ngebahas nih soal Brimob ya kan, Brimob dan polisi, mungkin apa yang membedakan ya? Tak berbeda. Saya Itu adalah polisi. Brimob itu adalah bagian daripada polisi, seperti fungsi-fungsi lainnya. Induknya polisi, ya kan? Okay. Induknya polisi, tapi ada beberapa bagiannya. Cuma pelaksanaan tugasnya kita punya tugas pokok menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi, kerusuhan, penanganan bom, itu tugas terorisme kita. Oke. Terus jadi perannya itu Emang ada perannya, ada istilahnya membantu menggantikan. Jadi membantu institusi kepolisian. Mungkin 119 membantu unsur-unsur kepolisian lainnya melengkapi. Oke. Jadi penanganannya berdasarkan tingkat kerawanan atau bahaya. Misalnya ini kalau ini sudah mulai tinggi, Brimob baru turun tangan seperti itu gimana? Iya. Atau gimana? Untuk penanganan unjuk rasa, misalnya unjuk rasa ketika misalnya. masih kami standby saja, kami tetap siap ketika si Satuan Wilayah meminta kita siap awalnya itulah dari Dalmas setempat. Kepolisian setempat. Jadi kita hadir tuh sesuai dengan eskalasi tingkat kerawanannya, ancamannya ya kan. Kemudian juga penindakannya juga sesuai dengan aturan-aturan kepolisian yang ada. Jadi ada perkapolisian tentang pendayagunaan kekuatan. Jadi polisi itu hadir pertama, kemudian hadir, dia bicara kasih tahu masyarakat bagaimana. Kemudian kalau diserang ya tangkis dia, tidak boleh. Kalau balas harus balas pada tempat-tempat yang sudah ada aturan ya kan. Iya. Kalaupun adanya kendali senjata tumpul, kalau dipukul pakai kayu kita punya tongkat polisi, sampai pada kendali senjata api. Itu senjata tajam dan senjata api itu harus kita kita punya perlengkapan itu. Jadi ketika polisi melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya tidak bisa kita katakan melanggar HAM, tidak bisa. Sesuai dengan aturan-aturannya. Hadir langsung main pukul, tidak seperti itu. Betul. Berarti tadi ada batasan-batasannya ketika sudah di ini kita majunya melakukan ini gitu. Kalau di kita adanya eskalasi tahap eskalasi hijau, kuning dan merah. Kehadiran kita itu. Kalau merah itu udah enggak karu-karuan itu. Udah ribut kalau merah ya. Udah muncul yang masuk penindakannya sudah lebih tegas lagi. Oke. Tapi kalau katanya memang ada yang batalion kalau Kepri itu masuk batalion. Di sini Kepri ini ada 2 batalion dan 1 detasemen samping Makosat itu. Jadi di bawah saya ada batalion A, di batalion A itu di Batam. Salah satu kompinya ada di Karimun. Kalau batalion B itu posisinya di Bintan. Di Bintan. Iya, kalau detasemen Gegana itu di Batam juga. Kalau Gegana untuk lebih ke teroris ya? Sebenarnya Gegana itu tugasnya lebih ke situ. Jadi ada bagaimana tentang penanganan J-bom, menjinakkan bom, lalu ada kimia, biologi radioaktif. Sekarang lebih aktif dia ketika pandemi COVID ini. Dia lebih sering muncul untuk. Malah lebih sering ya? Ada Gegana juga, iya. Kemudian itu kimia, biologi radioaktif, kemudian J-bom, kemudian pengarahan teror, itu juga. Oke. Jadi apa yang maksudnya kenapa Karimun itu B, kenapa kita itu A? Itu hanya pembagian saja. Itu hanya pembagian atau memang berdasarkan luas wilayah, pulau atau apa? Hanya menamakan. Ketika ada batalion, ada kompi 1, ada kompi 2, kompi 3, kekuatan sama. Iya. Dan di Karimun satu kompi, namanya kompi 1 batalion A. Kompi 2-nya di sini seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya batalion A, batalion C, itu semua sama. Struktur. Jadi ada 2 kemampuan dari Brimob itu, kemampuan pelopor dan kemampuan gegana. Pelopor itu ada namanya batalion-batalion.
Kemudian Gegana detasemen. Ada masing-masing dengan tugas-tugas tugas-tugas pokok masing-masing lah. Nah, kalau pelopor tadi lebih ke apa? Kalau pelopor tuh kalau kita penanganan PH penhura ya pelopor. Pelopor yang maju. Kemudian saat ini personel kita ada yang tugas di Papua, itu pelopor. Yang sekarang di pengamanan di Papua ya. Ya daerah rawan itu pelopor. Dikirim dari Batam. Dikirim dari sini. Biasanya perbantuan Perbantuan ya. Perbantuan dari sana. mana? Iya. Keliling. Abang tadi udah keliling ke Poso, ke Itu dia. Aceh kemana? Udah kemana-mana ya. Iya. Tapi daerah konflik itu tadi. Tapi di situ lah ya. Iya. Kalau besok ini HUT ya. Iya, HUT yang besok HUT. Hari ulang tahun ke-75. iya. Kegiatannya apa, Pak? Maksudnya ada perayaan kah di tengah pandemi ini? Sebelum melaksanakan kegiatan ulang tahun, kita memang ada suatu kegiatan rutin, menjelang ulang tahun itu. Seperti kegiatan Anjang sana kita berkunjung ke rumah-rumah pertama purnawirawan Brimob, kemudian ke rumah ada kita anggota Brimob yang dalam tugas, kemudian dia meninggal, kemudian masih ada keluarganya di sini, kita kunjungi mereka itu. Kemudian kita kunjungi juga keluarga-keluarga anggota Brimob yang saat ini suaminya kan tidak di sini, sedang operasi di Papua, di Jakarta kan ada anggota saya sekarang lagi pengamanan di Jakarta. Nah, kita datangi keluarganya. Kemudian kegiatan lainnya kita kegiatan bakti sosial, ada kerja bakti lah istilahnya ya, kerja bakti. Kemudian kita melaksanakan kegiatan ziarah ke makam pahlawan. Nah, ya, itu kegiatan Donor darah juga ya, Pak? ya betul, donor darah ya, juga, darah. sosial donor darah. Kemudian kita lanjut ke kegiatan intinya besok ini, upacara dan acara syukuran. Besok ada upacara. Iya, upacara secara virtual tapi. Oh, virtual. Hanya peserta upacara cuma beberapa orang, depannya televisi. Seperti itu. Iya. Tapi ini adalah ujian tekad ya, Bang. Kalau dulu kan upacaranya resmi, jadi kalau sekarang kan lewat TV. Di TV. Artinya kan kekhidmatan ada di sini ya, Bang. Iya, betul. Kekhidmatan ada di sini. Kembali pada masing-masing ya. Betul, Iya, di benar, situ benar. ya. Iya, ya inilah pandemi. Inilah pandemi kita mau bilang apa lagi kan ya. Tapi kalau inilah mungkin ya memang kita nggak tahu perubahan setiap tahun, setiap waktu. Pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan sama Brimob nih untuk kedepannya. Mungkin ada tantangan-tantangan lah, ya kan? Menghadapi perubahan-perubahan yang akan di depan mata kita nih. Tantangan apa tuh, Bang? Misalnya? Yang kira-kira berpotensi jadi kerawanan atau apa? Tantangan Brimob di masa depan lah. Tantangan kita ke depan, saya lihat Apakah misalnya kayak terorisme masih langsung? Kita Masih, selalu menyiapkan personel kita untuk untuk siap ya. Siap. Seperti kemarin kita dapat informasi dari Densus 88 tentang keberadaan teroris. Saat itu juga kita siap menyiapkan personilnya. Ketika kejadian harus mengejar kapal yang informasinya ada anggota kita, ABK kita yang di kapal Cina itu, kapal dari Cina, itu pun kita siapkan personil kita. Jadi memang personil kami siap setiap saat untuk dan harus dia melatih kemampuannya untuk itu. Dia harus siap dengan kemampuannya, dia harus berlatih terus. Jadi sebenarnya latihannya apa sih, Bang? Misalnya ibaratnya kan gini, kalau saya melihat misalnya Brimob itu kan badannya gagah-gagah gitu kan. Iya. Saya pakai baju ini kan keren gitu kan. Hitam ya bajunya. Setiap pagi latihan push up terus atau apa gimana? Itulah kerjanya Brimob itu kerjanya pasukan. Apa kerja kamu kok? Saya tanya kepada anggota saya. Ya kerjanya dia berlatih. Jadi pagi-pagi dia berlatih sesuai dengan kemampuan yang ada di satuannya. Kalau dia kemampuannya pelopor, dia pertama latihan fisik ya, menembak, olahraga, iya betul. Kemudian dia ambil tameng, latihan PAH dia. Seperti itu. Atau dia latihan kalau kita kenal di pelopor itu ada latihan operasi lawan insurgensi seperti tugas ke Papua, dia harus bisa berperang, bertempur, ya dia latihan bagaimana teknik patroli, bagaimana dia dihadang, bagaimana dan lain-lain.
seperti itu. Tapi kalau untuk pembaharuan maksudnya senjata atau peralatan-peralatan teknologi lah gitu semakin canggih mungkin ke depannya gitu. Alhamdulillah kita selalu punya itu. Itu kalau ada waktu main lah ke Brimob. Iya. Wah, itu dia Saya tuh. tunjukkan peralatan-peralatan. kalau SS1 dulu. SS kan Sekarang kita pakai SIG. pakai SIG. Iya, senjata kita. Kita punya Kalau sniper Brimob juga ada. keren. Keren ya kalau Brimob ya. Saya Pengen. dulu pernah Ada tapi nggak dengan Brimob, saya dengan angkatan darat. Coba senjata pakai Angkor 47. Wah, kontal saya. Yes gitu. Berat banget. Memang senjata kita dimodernkan terus. Iya, mengikuti ini ya. Mengikuti perkembangan ya, terus. Tapi kalau dari SDM-nya sendiri memang sudah apapun itu sudah disiapkan. Iya, kita milih memang betul-betul milih apa? Fisiknya dia, Iya. ya. Fisiknya betul-betul dia harus kuat dia anggota itu karena dia tantangan ya hadapi. Ya, kemudian medan tugas yang dihadapi kalau dia tidak kuat nggak bisa dia. Iya. Iya. Mental pun demikian juga. Kalau dia fisiknya kuat, mentalnya tak ada ya. Tapi betul, ada takut Bang? saja. Hah? Ada semacam misalnya gini, kan latihannya keras terus sih Bang. Dari sisi emosional segala macam. Ada nggak cara untuk meredam emosional kan ada nggak diajarkan gitu misalnya Bang? Di Brimob ya. Di Brimob ada. Jadi Psikologis ya? Psikologi ya? aja. Jadi, sebelum berangkat operasi, itu ada tes psikologinya. Iya. Kalau dia kembali operasi, sebelum dia pulang keluar, ada tes psikologi. Ada sebelum operasi dan setelah operasi. Bagaimana kondisi psikologi anggota tersebut? Ada. Kita memang ada dari Polda, ada psikologi Polda, terus SDM itu memang turun untuk memberikan tes psikologi. Itu memang harus dilatih emosi ya. Mengecek kondisi anggota. Apalagi kalau menghadapi orang unjuk rasa yang udah kata-kata tetap aja sabar gitu. Terus sabar gitu. Aduh, udah nggak karuan kata-katanya kemana-mana gitu kan. Itu memang benar loh. Susah menahan emosi itu. Apalagi yang sekarang. Masa harus dilatih, dia anggota itu harus dilatih. Jadi dia hari-hari pegang tameng, berdiri di panas, dia ngerasakan. Nah, kalau dia nggak terlatih seperti itu ya udah sebentar ketemu unjuk rasa langsung dia marah. Cuman ada perbedaan Bang. Kalau zaman dulu unjuk rasa dulu ya itu urusnya cepet. Kalau sekarang banyak lucunya. Kadang-kadang mahasiswa pakai pelawat kan banyak itu kan. Iya. Apa tuh? Hanya Geraldine. Beda ya. Beda. Demonya lucu-lucu. Iya, demo tapi eksis di medsos kan gitu. Mereka mau viral sekalian. Iya, mau viral. Tapi kegiatan yang maksudnya untuk besok bukan, maksudnya selama pandemi ini kegiatannya latihannya memang apakah? Ini pandemi. Saya masuk sini Desember. Kemudian Januari itu sudah mulai sibuk dengan masalah di Wuhan ya. Iya, itu Wuhan, kita Bali masih ya. dengar itu. Saya waktu masuk ke sini pertama kali saya 2 minggu di Natuna. Nunggu orang kembali dari Wuhan. Bulan Februari demikian juga. Bulan Maret itu lagi ada rencana dari kapal pesiar. Dari kapal pesiar betul, jadi. Kemudian Maret itu kita sudah mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dalam mencegah supaya penyebaran pandemi tidak masif sekali. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan seperti mulailah kan penyemprotan disinfektan. Kita sudah mulai masyarakat ini kan sudah ketika pandemi ini mulai susah lah masyarakat itu. Kita mulai kegiatan bakti sosial, pembagian sembako, membagi kalau disinfektan dapur lapangan. Semua Bang, rata-rata keliling atau mana? Awalnya kita sesuai dengan bagaimana masyarakat meminta. Masyarakat meminta di mana kita harus datang, itu sampai saya tercatatnya sudah sangat banyak pelaksanaan disinfektan gitu tuh. Yang dilakukan selama ini ya. Banyak sudah 1000-an titik, 1.300. Kalau setiap hari ya. Setiap hari itu 1.300 titik. 1.300 titik setiap hari di 1.300 ya. Untuk kita punya mobil khusus untuk dapur lapangan. Jadi itu yang difungsikan dia bisa mobile untuk membuat dapur lapangan. Ini mungkin yang di jalan, kalau jalan raya terus nyemprotnya itu mobil water cannon. Ada water cannon ada punya. Kita punya mobil juga memang disiapkan untuk itu. Ada water cannon, kita punya water cannon cukup banyak, ada 6 biji. Jadi tiap hari dia keliling betul-betul. Jadi ketika masyarakat minta dulu itu masyarakat minta. Ketika pandemi sudah mulai banyak, sudah mulai kita mulai melakukan koordinasi aktif dengan
dengan gugus tugas. Karena kita juga bagian dari operasi aman usaha kepolisian. Ya. Jadi operasi aman usaha itu BRIMOB ini masuk dalam satgas pencegahan. Ada 2 satgas, subsatgas itu, pencegahan sama satgas bantuan. Satgas bantuan ini anggota saya jaga di Rumah Sakit Galang itu dari bulan Maret juga. Dulunya mereka tinggal di tenda sudah sekitar 56 bulan lah. 56 bulan tinggal di tenda. Tinggal di tenda ya. Kalau ke Galang sebelah kanan itu puncuk itu ada BRIMOB. Nah, itu tenda itu BRIMOB. Tinggal tenda saya bilang tiap hari dia kan gantian. Nah, karena waktu Rumah Sakit Galang belum jadi. Iya, Rumah Sakit Galang jadi, tendanya sudah mulai lusuh, sudah mulai rusak. Bagus. Kalau rusak di tempat tugas enggak apa-apa. Enggak apa, ya. Jangan sampai rusak dalam gudang. Iya, benar. Itu karena bertugas ya, Dan berarti juga, dipakai. iya. Benar. Sekarang tinggal anggota itu bergabung sama teman-teman dari TNI berjaga di itu satgas bantuan ya dalam Rumah Sakit Galang. Kegiatan mereka di sana ya hari-hari mereka patroli ke masyarakat. Saya kirim videonya. Iya, boleh. Tiap hari dia kegiatan patroli ke masyarakat, belum memberikan memberitahu tentang Edukasi tentang adaptasi kebiasaan baru. Ya. Iya, benar. Kasihan juga Nah, nanti kalau misalnya pandemi ini terus ya mereka nggak pulang-pulang ya, Bang. Iya. Ya bisa ini juga melihat perjuangan teman-teman BRIMOB yang udah nyemprot 1.300 titik ya, 1.300 titik sekarang segala, cuman masyarakatnya kadang-kadang ngeyel ini pakai pakai masker juga lupa segala macamnya kan nggak kasihan gitu loh maksudnya ya sama-sama lah kita kan gitu kan. Masyarakat juga harus sadar sadar tentang protokol kesehatan kan seperti itu Bang. Doa-doa bersama lah semua pandemi ini cepat berlalu. Betul. Kita mulai enak lagi kegiatan kita kan. Kemarin yang curhatannya kepala RSKI Galang kan. Kemarin. Udah lama tidak pulang. Kalau pandeminya semakin lama lagi kalau kita semakin kan di masyarakat gitu. Memang kadang turun pernah tuh daerah yang merah itu langsung sudah berubah jadi hijau. Tapi berubah merah lagi. Bisa hitam. Aduh. Iya, waktu dulu kan sudah mulai turun tuh. Sempat turun. turun. Ini kan akhirnya dibuka semua kan. Ini sekarang merah lagi. Emang betul-betul kesadaran. Iya, betul. Tapi kalau untuk latihan itu tetap berjalan. Nah, ini saya bilang. Pemerintah mengatakan supaya kita bisa mencegah dari COVID-19 itu pertama mencuci tangan, menggunakan masker gitu. Menjaga jarak fisik. Dan setelah meningkatkan imunitas tubuh. Dengan cara olahraga. Anggota saya setiap hari olahraga. Jadi insya Allah lah. Mereka kuat-kuat semua. Insya Allah. Doanya seperti itulah. Iya betul. Benar. Apalagi kemarin anggota yang di depan unjuk rasa itu berkerumun aja tetap kan. Ini juga tantangan juga nih Bang. Tantangan besar. Ini harus bagus juga memang. Saya bilang anggota jangan sampai kita karena bekerja kita pulang ke rumah membawa penyakit untuk anak istri kita di rumah. Betul. Tapi alhamdulillah memang pemerintah sangat memperhatikan kita. Pergi kita pulang pasti ditunggu di pelabuhan tuh dengan tim-tim yang pakai hazmat ya. Hazmat lengkap untuk ambil cek anggota yang reaktif misalnya. Reaktif sama non reaktif dipisahkan. Yang reaktif dipisah lagi. Kalau kamu swab ya jelas nggak. Tapi alhamdulillah selama ini pulang kembali alhamdulillah aman-aman. Alhamdulillah. Berarti anggota polisi memang semua harus sehat. Iya, imunnya harus bagus ya. Iya, apalagi tantangan yang sekarang beberapa fenomena sekarang yang demo kayak kemarin Cipta Kerja terus segala macamnya itu kan juga potensi-potensi juga kerawanan. Ya artinya kan ya gimana ya ngomongnya kan kadang-kadang juga bingung gitu. Iya, udahlah lagi pandemi tapi demo itu ya nggak apa-apa lah. Ini Bang, kalau menurut Abang nih ya, mungkin masih ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat ya. Ya, bagaimana dengan mereka anggota-anggota BRIMOB yang mungkin menyalahgunakan ini? Iya. Ada nggak atau preventifnya gimana gitu Bang? Satu, saya sampaikan pada anggota saya tekankan para komandan ya, pimpinan-pimpinannya tentang bagaimana menjaga supaya anggota ini tidak melakukan suatu kesalahan. Karena itulah tanggung jawab penuh seorang komandan. Jadi bagaimana komandan itu dia bisa punya marwah terhadap anggotanya, dia bisa menjaga anggotanya.
Jangan sampai anggotanya buat salah, komandannya berkelit, Lepas gitu. tidak bisa. Jadi kok salahnya anggota, salah komandannya. Iya. Minimal tanggung jawabnya. Jadi dia betul-betul memperhatikan anggotanya. Saya cerita, ketika saya jadi komandan peloton, sampai saya dan Ki itu sendal anggota masih hafal. Jadi kalau saya cek malam-malam sendal ini hilang, si anggota hilang pasti. Coba cek. Oh. Sampai segitunya saya. Jadi ngetesnya dari sendalnya berarti ya? Sandalnya saya tahu. Oh. Saya tahu saya. Karena memang karena saya dari Letnan 2 sampai Iya. saya pangkat kapten AKP, saya di daerah operasi terus. Yang berhadapan dengan berbagai macam permasalahan. Iya. Ya. Anggota yang depresi karena tugas yang lama Iya. dan